Pemirsa, para sahabat Rasul selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, termasuk bersedekah. Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Mozaik Islam. Pemirsa Mozaik Islam, semasa hidupnya Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat setia yang turut membantu perjuangannya. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara keteladanan yang mereka berikan kepada kita adalah bersedekah. Demi Islam dan kaum muslimin, harta yang mereka miliki seolah-olah tak berarti. Sebanyak apapun yang dibutuhkan, akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Meski begitu, sedekah para sahabat memiliki kualitas keikhlasan yang tak tertandingi. Para sahabat seakan berlomba-lomba dan berusaha melebihi orang lain dalam hal kebaikan, terutama bersedekah. Dalam Al-Quran, perbuatan seperti itu sesungguhnya adalah perbuatan baik dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan berikut ini adalah beberapa kisah para sahabat Nabi yang berlomba-lomba dalam melakukan sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang sedekah dan kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu banyak. Di antaranya ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham yang semuanya dibelanjakan untuk kepentingan agama, termasuk memerdekakan para budak. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Budak yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia ini masuk Islam ketika masih menjadi budak. Ketika masuk Islam, majikannya terus menyiksa Bilal agar ia kembali kafir. Namun Bilal tetap teguh sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ditebus dengan harga 9 ukiah emas atau setara dengan uang 150 juta rupiah saat ini. Syahadu anni a'taqtu Bilalan, fahuwa akhi wa sahibi, ila an yufarriqana al-maut. Kedermawanan lain yang ditunjukkan Abu Bakar adalah saat peristiwa Perang Tabuk. Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta bendanya demi tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari hartaku. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umar pun berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Umar bin Khattab juga menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa dalam hal bersedekah. Umar mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kepentingan Islam yang saat itu nilainya setara dengan 510.000 gram emas atau saat ini mencapai sekitar 255 miliar rupiah. Kedermawanan para sahabat juga terlihat pada Perang Tabuk, di mana 30.000 pasukan Muslim harus berperang melawan 200.000 pasukan Romawi. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Sementara Utsman bin Affan, sumbangan yang bisa menanggung sepertiga biaya perang. Utsman juga menyumbangkan 300 ekor unta, atau saat ini setara dengan uang 6 miliar rupiah dan 100 ekor kuda. Sahabat Nabi, Utsman bin Affan memang tergolong seorang pebisnis yang kaya raya. Ia adalah sosok yang murah hati dan dermawan. Dan tahukah Anda, ternyata Utsman bin Affan saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Bahkan ia juga bisa memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi. Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Diriwayatkan, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur Raumah milik orang Yahudi. Rasanya pun mirip dengan air Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah harus rela antri untuk membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut. Prihatin dengan kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumber itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendengar itu, Utsman bin Affan tergerak hatinya untuk membebaskan sumur tersebut. Namun pemilik sumur tidak ingin menjual sumur itu, meski dengan harga tinggi. Maka Utsman pun menawar untuk membeli separuh sumur tersebut. Pemilik sumur pun setuju. Sumur itu akhirnya dimiliki berdua. Jika hari ini milik Utsman, maka besok milik orang Yahudi, dan begitu seterusnya. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah untuk mengambil air di sumur itu secara gratis. Ketika mendapati sumurnya sudah sepi pembeli, pemilik sumur orang Yahudi tersebut mendatangi Utsman dan menjual lagi setengah sumurnya. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh, yang dibelinya senilai 20.000 dirham. Utsman bin Affan kemudian mewakafkan sumur Raumah. Sejak saat itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi, pemilik lamanya. Pada masa-masa berikutnya, wakaf Utsman bin Affan terus berkembang, bermula dari sumur, terus berkembang menjadi kebun yang luas. Kebun tersebut dirawat dengan baik semasa pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Setelah kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatan berjalan semakin baik. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua. Setengahnya dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin, sedangkan separuhnya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman tersebut dipegang oleh Kementerian Wakaf, sampai akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, yaitu area eksklusif di dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang di rekeningnya. Keuntungannya juga dibagi dua. Sebagian dibagikan kepada orang miskin, dan sebagian lagi masuk ke rekening Utsman. Masya Allah, sedekah jariah yang dilakukan Utsman bin Affan 14 abad lalu, pahalanya masih terus mengalir hingga kini. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibu sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah yang juga terkenal sukses dalam perniagaan. Sifat murah hatinya terlihat saat perang Tabuk, di mana ia mensedekahkan 200 uqiyah emas atau setara dengan 3,1 miliar rupiah. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga keselamatan dan kesejahteraan umatul mukminin atau para istri Rasul. Hartanya yang berlimpah, sebagian besar ia serahkan ke jalan Allah. Harta yang dinafkahkan hingga mencapai 40.000 dirham perak, 40.000 dinar emas, dan 200 uqiyah emas. Lalu disedekahkan lagi 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk para pejuang Islam. Menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf memerdekakan sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Ia merupakan orang yang paling banyak memerdekakan budak. Dalam satu riwayat disebutkan, ia telah memerdekakan budak sebanyak 30.000 jiwa. Kemudian ia juga mewasiatkan agar mensedekahkan 400 dinar emas atau senilai 85 miliar rupiah kepada masing-masing mantan pejuang perang Badar yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Ia juga berwasiat agar mensedekahkan hartanya yang paling mulia untuk para istri Nabi. Abdurrahman bin Auf juga menjual tanah seharga 40.000 dinar atau sekitar 80 miliar rupiah lebih yang kemudian dibagikan kepada Bani Zuhrah dan orang-orang fakir miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika istri Rasul Aisyah mendapatkan bagiannya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan memperhatikan sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah memberinya air minum dari mata air salsabila di surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Para sahabat Rasulullah memang sangat boros dalam mewakafkan hartanya di jalan dakwah. Mereka sama sekali tidak takut miskin dan tidak terpikir untuk menimbun harta bendanya. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39.
Pemirsa, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah seorang suami yang takut kepada istrinya dan akhirnya durhaka kepada orang tuanya. Simak informasinya sesaat lagi, tetap di Mozaik Islam. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Pemirsa, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah seorang suami yang takut kepada istrinya dan akhirnya durhaka kepada orang tuanya. Simak informasinya sesaat lagi, tetap di Mozaik Islam.
agar ia kembali kafir. Namun Bilal tetap teguh sampai akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ditebus dengan harga 9 ukiah emas atau setara dengan uang 150 juta rupiah saat ini. Syahadu anni a'taqtu Bilalan, fahuwa akhi wa sahibi, ila an yufarriqana al-maut. Kedermawanan lain yang ditujukan Abu Bakar adalah saat peristiwa Perang Tabuk. Abu Bakar menyedekahkan seluruh harta bendanya demi tegaknya ajaran Islam. Bahkan karena hal ini, Umar bin Khattab pun merasa tidak mampu untuk menandingi sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Aku pun membawa setengah dari hartaku. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, semisal dengan ini. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh harta bendanya. Rasulullah lalu bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, kutinggalkan bagi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Umar pun berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Tirmizi. ومن أدوا هذا لذو أمانة. Umar bin Khattab juga menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa dalam hal bersedekah. Umar mewasiatkan sepertiga hartanya untuk kepentingan Islam yang saat itu nilainya setara dengan 510.000 gram emas atau saat ini mencapai sekitar 255 miliar rupiah. Kedermawanan para sahabat juga terlihat pada Perang Tabuk, di mana 30.000 pasukan Muslim harus berperang melawan 200.000 pasukan Romawi. Abu Bakar As-Siddiq saat itu menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Sementara Utsman bin Affan, sumbangan yang bisa menanggung sepertiga biaya perang. Utsman juga menyumbangkan 300 ekor unta, atau saat ini setara dengan uang 6 miliar rupiah dan 100 ekor kuda. Sahabat Nabi, Utsman bin Affan memang tergolong seorang pebisnis yang kaya raya. Ia adalah sosok yang murah hati dan dermawan. Dan tahukah Anda, ternyata Utsman bin Affan saat ini memiliki rekening di salah satu bank di Arab Saudi. Bahkan ia juga bisa memiliki hotel atas namanya di dekat Masjid Nabawi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Diriwayatkan, di masa Nabi SAW, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sumur Raumah milik orang Yahudi. Rasanya pun mirip dengan air Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah harus rela antri untuk membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut. Prihatin dengan kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumber itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Mendengar itu, Utsman bin Affan tergerak hatinya untuk membebaskan sumur tersebut. Namun pemilik sumur tidak ingin menjual sumur itu, meski dengan harga tinggi. Maka Utsman pun menawar untuk membeli separuh sumur tersebut. Pemilik sumur pun setuju. Sumur itu akhirnya dimiliki berdua. Jika hari ini milik Utsman, maka besok milik orang Yahudi, dan begitu seterusnya. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah untuk mengambil air di sumur itu secara gratis. Ketika mendapati sumurnya sudah sepi pembeli, pemilik sumur orang Yahudi tersebut mendatangi Utsman dan menjual lagi setengah sumurnya. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh, yang dibelinya senilai 20.000 dirham. Utsman bin Affan kemudian mewakafkan sumur Raumah. Sejak saat itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk orang Yahudi, pemilik lamanya. Pada masa-masa berikutnya, wakaf Utsman bin Affan terus berkembang. Bermula dari sumur, terus berkembang menjadi kebun yang luas. Kebun tersebut dirawat dengan baik semasa pemerintah Daulah Utsmaniyah. Setelah kerajaan Arab Saudi berdiri, perawatan berjalan semakin baik. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua. Setengahnya dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin, sedangkan separuhnya disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman tersebut dipegang oleh Kementerian Wakaf, sampai akhirnya dapat digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, yaitu area eksklusif di dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang di rekeningnya. Keuntungannya juga dibagi dua. Sebagian dibagikan kepada orang miskin, dan sebagian lagi masuk ke rekening Utsman. Masya Allah, sedekah jariah yang dilakukan Utsman bin Affan 14 abad lalu, pahalanya masih terus mengalir hingga kini. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang soleh yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai atau air yang dialirkannya untuk umum, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah yang juga terkenal sukses dalam perniagaan. Sifat murah hatinya terlihat saat perang Tabuk, di mana ia mensedekahkan 200 uqiyah emas atau setara dengan 3,1 miliar rupiah. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga keselamatan dan kesejahteraan umatul mukminin atau para istri Rasul. Hartanya yang berlimpah, sebagian besar ia serahkan ke jalan Allah. Harta yang dinafkahkan hingga mencapai 40.000 dirham perak, 40.000 dinar emas, dan 200 uqiyah emas. Lalu disedekahkan lagi 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk para pejuang Islam. Menjelang wafatnya, Abdurrahman bin Auf memerdekakan sejumlah besar budak-budak yang dimilikinya. Ia merupakan orang yang paling banyak memerdekakan budak. Dalam satu riwayat disebutkan, ia telah memerdekakan budak sebanyak 30.000 jiwa. Kemudian ia juga mewasiatkan agar mensedekahkan 400 dinar emas atau senilai 85 miliar rupiah kepada masing-masing mantan pejuang perang Badar yang berjumlah tidak kurang dari 100 orang. Ia juga berwasiat agar mensedekahkan hartanya yang paling mulia untuk para istri Nabi. Abdurrahman bin Auf juga menjual tanah seharga 40.000 dinar atau sekitar 80 miliar rupiah lebih yang kemudian dibagikan kepada Bani Zuhrah dan orang-orang fakir miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika istri Rasul Aisyah mendapatkan bagiannya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak akan memperhatikan sepeninggalku, kecuali orang-orang yang bersabar. Semoga Allah memberinya air minum dari mata air salsabila di surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Para sahabat Rasulullah memang sangat boros dalam mewakafkan hartanya di jalan dakwah. Mereka sama sekali tidak takut miskin dan tidak terpikir untuk menimbun harta bendanya. Apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan mengganti. Pemirsa, para sahabat Rasul selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, termasuk bersedekah. Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetaplah di Mozaik Islam. Pemirsa Mozaik Islam, semasa hidupnya Rasulullah SAW memiliki sahabat-sahabat setia yang turut membantu perjuangannya. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan harta dan jiwa untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara keteladanan yang mereka berikan kepada kita adalah bersedekah. Demi Islam dan kaum muslimin, harta yang mereka miliki seolah-olah tak berarti. Sebanyak apapun yang dibutuhkan akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Meski begitu, sedekah para sahabat memiliki kualitas keikhlasan yang tak tertandingi. Para sahabat seakan berlomba-lomba dan berusaha melebihi orang lain dalam hal kebaikan, terutama bersedekah. Dalam Al-Quran, perbuatan seperti itu sesungguhnya adalah perbuatan baik dan disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan berikut ini adalah beberapa kisah para sahabat Nabi yang berlomba-lomba dalam melakukan sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tentang sedekah dan kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu banyak. Di antaranya ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham yang semuanya dibelanjakan untuk kepentingan agama, termasuk memerdekakan para budak. Ia membebaskan banyak budak yang memeluk Islam dengan harga tinggi. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Budak yang berasal dari Habsyah atau Ethiopia ini masuk Islam ketika masih menjadi budak. Ketika masuk Islam, majikannya terus menyiksa Bilal